Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DNS Sutari. Oke, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman tentang salah satu cara aku mewujudkan manifestasi aku untuk bisa punya iPad ya. How to I get my iPad? Oke, dengan menggunakan the law of attraction atau LOA, teman-teman. Nah, jadi di video kali ini aku ingin share tentang hal ini, yang mana metode ini sebenarnya sangat-sangat mudah, bisa diterapkan oleh siapapun, dan ya gak usah musingin masalah keadaan saat ini, gak usah musingin tentang kamu yang gak punya duit atau gak mungkin bisa terkabul. No ya, siapapun kamu yang nonton video ini, insya Allah kamu juga bisa mewujudkan impian-impian baik kamu, apapun itu, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita bisa memanfaatkan hukum the law of attraction dengan tepat. Nah, jadi seperti apa lengkapnya mengenai hal ini, silahkan tes videonya ya. Buat teman-teman yang belum familiar dengan the law of attraction atau LOA atau hukum tarik menarik, pada dasarnya gampangnya itu gini teman-teman ya. Di LOA itu prinsipnya adalah you attract what you are. Kamu akan menarik segala sesuatu, kamu akan mendatangkan sesuatu, kamu akan mewujudkan sesuatu yang emang sesuai dengan diri kamu. Atau sebagai seorang muslim, aku sangat mempercayai, meyakini hadis ya, salah satu hadis qudsi, yaitu Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi apa yang dikirimkan ke kita nih sama Allah, sama Tuhan, itu adalah yang sesuai dengan diri kita. Diri kita tuh yang ada di dalam gitu, prasangka, asumsi, perasaan. Nah, makanya nggak heran ya, misalnya nih banyak orang yang stres. Nah, orang yang stres yang pikirannya lagi mumet gitu ya. Contoh gampangnya gini, misalnya nih kita selalu tiap hari memikirkan segala sesuatu yang buruk, memiliki perasaan yang buruk ya, overthinking, kemudian banyak pikiran, masalah itu selalu dipikirin ya, masalahnya bukan solusinya, maka yang terjadi akan membawa kepada badan kita, fisik kita gitu kan. Banyak yang orang sakit itu awalnya karena dari pikiran gitu. Banyak orang yang kena penyakit jantung, kena penyakit ya hipertensi, itu berawal dari ya banyaknya pikiran yang dominan adalah perasaan buruk, prasangka buruk, asumsi buruk, entah itu masa depan ataupun masa lalu, sehingga yang terjadi dia akan mengundang penyakit gitu. Jadi sama halnya dengan seperti itu teman-teman. Oke, kita balik lagi tentang gimana caranya aku mewujudkan manifestasi untuk punya iPad dengan menggunakan salah dua dari teknik-teknik the law of attraction. Nah, jadi hukum the law of attraction ini sebenarnya bisa kita undang secara sengaja, kita setting secara sengaja dengan berbagai macam teknik. Contohnya kayak afirmasi ya, lewat kata-kata, kemudian visualisasi, ada juga yang namanya scripting. Nah, untuk yang iPad ini teman-teman, aku menggabungkan antara action. Jadi aku paling suka kalau mewujudkan suatu benda itu adalah teknik action. Jadi action seolah-olah apa yang kita wujudkan itu sudah OTW. Nah, jadi gampangnya gini, aku kepingin iPad, aku pingin punya iPad kan. Nah, otomatis ya kita harus seolah-olah ya kita punya uang, kita punya kemampuan untuk membeli iPad ini gitu, berasumsi bahwa ya udah kita mampu untuk membeli iPad ini. Sehingga apa yang dilakukan orang yang sudah siap secara uang, secara kemampuan untuk beli suatu barang, maka dia datang ke store-nya, ya kan? Nah, itu yang aku lakuin ya. Jadi aku lupa ya tahun berapa, aku sempat nyimpen fotonya. Aku pergi ke store-nya Apple yang ada di kota aku, waktu itu di Gmap ya. Nah, aku datang ke sana, terus aku lihat-lihat iPad gitu. Aku lihat-lihat iPad seolah-olah ya mau beli gitu. Padahal kenyataannya belum punya uang. Ada tapi nggak cukup, atau ya belum lebih untuk bisa beli iPad. Tapi aku cuekin masalah kekurangan itu ya. Yang aku rasain adalah abundance energy atau energi berkelimpahan, bahwa aku mampu, aku akan dimampukan oleh Tuhan. Nah, jadi ya udah, datang aja ke store-nya, lihat-lihat, oh ternyata kayak gini toh, kayak apa ya, bentukannya iPad, rasanya pegang iPad. Karena selama ini ya kalau kita nggak tahu rasanya kan nggak akan
kerasa ini ya teman-teman. Kalau kita nggak tahu secara langsung nggak akan terasa gitu. Ya udah gitu, datang ke store-nya, nyoba-nyoba, kemudian lihat harga. Nah ini juga salah satu yang penting, kita lihat harga itu nggak ada perasaan kayak aduh mahal banget, nggak mungkin lah aku beli barang ini. Nah itu yang harus kita hindari teman-teman. Jadi waktu ngeliat harganya ya udah biasa aja gitu, oh harganya segini toh, udah gitu. Jadi waktu itu aku pas ngeliat harganya, oh oke, harganya segini. Salah satu teknik yang aku gunain action gitu, seolah-olah ya aku emang mau punya iPad, jadi aku datang ke tokonya. Karena selama ini kadang ya kita itu takut, kita berasumsi bahwa kita nggak bisa, sehingga mau masuk ke store-nya aja kita masih maju mundur ya kan. Ya aku juga ngerasain hal itu sih dulu gitu ya. Kalau mau beli sesuatu misalnya, mau datang ke tokonya aja tuh udah takut duluan, karena ya perasaan kita, pikiran kita, ah kamu nggak mampu beli, ah nanti kamu disinisin sama petugasnya dan lain sebagainya ya. Nah itu yang harus kita lawan, hadirkan abundance energy. Kamu mampu, Tuhan maha kaya dan maha mengayakan, kamu mampu gitu untuk membeli apa yang kamu inginkan, apalagi kalau tujuannya baik. Nah ini yang jadi poin keduanya. Poin yang kedua ini teman-teman, kita harus memberikan intention atau niat yang baik ya, kenapa kita mau memiliki barang tersebut. Nah jadi waktu aku kepingin punya iPad ini, yang aku afirmasikan, yang aku sugestikan ke pikiran bawah sadar, aku emang butuh iPad ini untuk kebaikan. Jadi aku ngerasa gitu ya, setelah aku lihat-lihat manfaatnya pakai iPad untuk editing video. Nah itu, jadi tujuannya aku nanti punya iPad adalah ingin mempermudah dalam editing video. Karena kan ada Apple Pencilnya ya, jadi kita bisa lebih leluasa gitu. Terus juga lebih ya untuk memudahkan apa yang menjadi pekerjaan aku sebagai content creator. Jadi niat baiknya seperti itu teman-teman. Dan dari pekerjaan ini kan nanti akan menghasilkan penghasilan gitu ya, dan penghasilannya ya insya Allah buat kebaikan juga. Nah jadi sekali lagi, berikan intention atau niat yang baik. Kenapa kamu butuh barang tersebut? Kenapa kamu butuh impian tersebut? Jadi ya udah gitu ya. Teknik the law of attraction-nya adalah datang ke store, kemudian kita lihat-lihat tanpa ada rasa ragu, tanpa ada rasa takut. Ya waktu lihat harga ya udah biasa aja gitu. Dan habis itu ya kita bisa pulang, kita bisa berdoa, kita bisa berikan afirmasi, kita bisa bervisualisasi betapa bahagianya, betapa senangnya kita sudah melihat iPad impian kita. Jadi ada rasa syukur di situ. Meskipun belum terwujud, kita udah bersyukur akhirnya bisa melihat barang impian kita udah bisa ngerasain. Terus kamu juga tambahin, ngebayangin gimana bahagianya kamu waktu menggunakan barang tersebut, yang mana itu untuk kebaikan nantinya gitu. Entah dibuat untuk mempermudah pekerjaan kamu, seperti kasus aku yang iPad ini, atau kamu kepingin rumah misalnya ya, nah supaya nanti punya tempat berlindung yang aman, yang nyaman untuk keluarga kamu, kamu berikan intention atau niat-niat yang baik dalam impian kamu. Dan tentu saja ya buat teman-teman yang udah ngikutin channel YouTube ini, sorry ya ini udah mulai gelap, udah mulai malam, yang udah ngikutin channel ini, maka ya harus nih ya kita mintanya tetap kepada Allah apapun yang hajatnya, dan sebelum kita berdoa banyakin baca sholawat. Nah jadi itu teman-teman kuncinya ya. Kita action, kita berikan niat yang baik, dan juga kita minta kepada Allah dimudahkan, dilancarkan rezeki, dan sebelum kita berdoa kita banyakin baca sholawat, ngamalin sholawat. Insya Allah nanti apapun impiannya teman-teman semua, meskipun kelihatannya nggak mungkin, cuekin aja ya. Kita punya Tuhan yang akan memampukan diri kita selama kita mintanya kepada Dia, kita berprasangkanya yang baik kepada Dia ya, dan ditambahin dengan kita memperbanyak baca sholawat nih. Kita minta kepada Allah lewat pintunya Rasulullah. Insya Allah hajat-hajatnya teman-teman apapun itu selama dalam koridor kebaikan akan dikabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.